Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali nih bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, bagian yang kedua. Jadi part yang pada kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya ya teman-teman. Dan apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan juga mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Daripada lama-lama, kita langsung saja ya teman-teman menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Sudah, kita keluar sekarang, ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami. Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami untuk keluar. "Piyenan, gimana?" tanya Mas Cahyo. Cuman tinggal mereka berdua saja. Banyak setan kiriman juga nih. Kita urusin nanti, jangan bahas di sini, jawab Mas Danan. Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Viryo yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup. "Mas, bener gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu? Soalnya tadi Mbak Rini kan sempat mengetuk pintu kamarku dan melarang saya untuk keluar dari kamar malam ini." Mas Danan dan juga Mas Cahyo ini saling bertatapan. Enggak. Sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temanmu, jawab Mas Danan. "Iya Kinan, Mbak Rini tadi sore itu pergi bawa tas besar. Setelah kita pulang, ya kayaknya dia nginep." Begitulah ucap Santi. "Lah terus, Mbak Anggit itu gimana? Tadi bukannya dia itu habis makan di sini sama kita ya?" tanyaku lagi. Kali ini Mas Wiro yang menjawab. "Tadi aku ngeliat dia dijemput sama cowok naik motor. Bisa jadi dia belum pulang." Aku tidak mau bertanya lagi. Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Bude sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok paginya. "Mas Danan, memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu?" tanya Mas Wiro. "Orang ngono Mas, setelah lihat rumah tadi sepertinya masalahnya terlalu dalam," jawab Mas Cahyo. "Ya, mungkin setan-setan kirimannya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya. Tapi lebih dari itu, ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja. Dia mati dengan tidak wajar dan pasti ingin menuntut balas," tambah Mas Danan. Aku cukup heran dengan ucapan mereka. Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang tanpa ada gangguan. Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka itu, namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan. "Tapi Mas Danan, selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang saja kok. Tidak ada hal yang seperti ini," ucap Santi yang sudah mulai tenang. Mendengar pertanyaan itu, Mas Danan mengeluarkan sebuah benda berupa lembaran foto yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang. "Itu foto yang ada di kamar belakang Mas?" tanyaku. Mas Danan kemudian mengangguk. Ia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan juga bulan yang bertepatan dengan hari ini. "Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997, pukul 10 di hutan belakang kampus. Vera." Aku kemudian menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Bude. Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini, ya untuk menenangkan diri sekaligus mencari tahu tentang permasalahan di kos semalam. "Duk, bangun Duk, sarapan dulu," temannya itu diajak, ucap Bude yang menyadari bahwa aku sudah terbangun. "Santi masih tidur Bude, biarkan istirahat saja dulu. Dia pasti masih trauma sama kejadian semalam." "Coba ceritakan sama Bude, sebenarnya apa sih? Ada apa?"
sampai kalian itu lewat tengah malam maksa untuk tidur di sini. Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Selama Bude melihatku dan juga Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan, sehingga Bude ini menyuruh kami untuk segera beristirahat. Ini pertama kalinya Kinan melihat roh halus Bude, ucapku sambil mengusap-usap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam. Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku. Roh halus, kamu yakin? Aku mengangguk dan juga menceritakan semua kejadian semalam kepada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun ia mulai tenang saat ada yang membantu kami. Dan sekarang, mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke ibu kos dulu. Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka. Santi biar istirahat di sini dulu ya Bude. Boleh kan Bude? Iya udah gak apa-apa. Kamu jangan buru-buru. Istirahat dulu saja. Gak bisa Bude. Aku harus ceritain ini semuanya. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain. Ya memang benar. Walaupun takut, aku lebih khawatir dengan Pak Rini dan juga yang lainnya. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga ada di dalam kos itu. Jam 11 siang, aku berpamitan pada Santi dan juga memintanya untuk beristirahat. Wajahnya masih terlihat pucat dan juga lemah. Hati-hati Kinan, kalau masalah di kos belum jelas jangan tidur di sana, ucap Santi. Aku mengangguk menenangkan dia. Kamu berangkat naik apa Kinan? Tanya Bude menghampiri kami. Dijemput Lintang Bude, biar ada yang nemenin. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude, jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan kompleks itu agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya ada apa-apa bilang Bude ya. Jangan sampai ibumu juga khawatir. Iya Bude, Kinan pamit ya Bude. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. Sorry ya kalau nunggu lama. Enggak kok, santai aja. Itu yang tadi kamu ceritain beneran? Tanya Lintang dengan wajah yang heran. Ya bener Tang. Orang yang denger ya pasti gak bakalan percaya. Ada sesuatu di rumah itu yang gak beres. Kalau gitu pindah kos aja. Ya rencananya sih begitu, tapi kita cari tahu dulu aja deh. Takutnya salah langkah malah lebih bahaya, balasku. Iya bener tuh, sekarang kita mau kemana dulu nih? Ke kos dulu aja deh, temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku mengantarkanku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan tentang apa yang kulihat di kosan kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah ke kos yang lebih aman. Di depan kos itu aku melihat sudah terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor lainnya. Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. Mbak Kinan sudah sehat Mbak? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. Sudah Mas. Santi masih gak enak badan. Dia masih istirahat di rumah Bude. Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan kemudian mempersilahkanku untuk duduk dan juga mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri kemudian membeli rumah ini dan juga menjadikannya kos-kosan baru sekitar 3 tahun yang lalu, dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Pak RT juga bercerita ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Namun ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di daerah sekitar sini. Sebenarnya bukan gak ada kejadian Bu. Tiba-tiba
Mbak Rini ini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini apa? Sebelumnya pernah ada kejadian yang sama. Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Anggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Dia baru bilang tadi pagi. Katanya waktu nelpon semalam, dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh seperti kadang menangis dan kadang menggeram. Begitulah cerita Mbak Anggit. Mati, ora ono sing do oleh urip. Mati, tidak ada yang boleh hidup. Pacar saya merinding mendengar suara itu dan memaksa untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kuduku berdiri. Ya, beruntung pacar Mbak Anggit cepat tanggap dengan situasi semalam. Pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek-nenek. Saat itu hanya ada saya dan juga Ratna. Dia datang ke tempat ini, katanya mau menemui cucunya yang bernama Nilam. Nah, namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam, akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan menangis dari kamar belakang. Kami semua terdiam mendengar cerita itu. Sebagian dari kami berpikir apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam. Kalau itu namanya Mbah Sarmi, dia memang sudah agak pikun. Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Ya, padahal kan warga desa ataupun padahal warga kami juga sudah tahu bahwa Mbah Sarmi dan juga almarhum suaminya tidak pernah punya anak, ucap Pak RT. Tapi Pak, Mbah Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan. Ya, mungkin tahu, tapi dia kan sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup. Tambah Pak RT. Entah mengapa aku merasa harus menemui seseorang bernama Mbah Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini atau tidak, Pak? Saya mau ke sana. Ya, paling 100 meter. Rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendirian. Tapi ada tetangga yang merawat si Mbah itu. Jelas Pak RT. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan juga Mas Cahyo sepertinya memiliki firasat yang sama sehingga memutuskan untuk ikut. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kos-kosannya. Kami tahu semua ini bukan salah beliau, tapi kan mau tidak mau kami harus mencari tempat yang aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri, tenang saja Bu. Setelah permasalahan ini selesai, rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali, ucap Mas Cahyo. Memang bisa Mas. Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri. Penyebabnya belum tahu, tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang mati dengan secara tidak wajar. Kematiannya ada hubungannya dengan santet, balas Mas Cahyo. Aku dan juga Lintang menghampiri sebuah rumah tua diiringi suara mesin motor Vespa tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan. Kula nuwun, permisi. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halamannya pada kala itu. Ia berharap ia akan menengokku. Nggih, sinten nggih? Iya, siapa ya? Mbok Sarmi mendekati kami pada kala itu sambil mengamati wajah kami satu persatu. Saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang. Yang di belakang itu Mas Danan dan juga Mas Cahyo. Kami pengen ngobrol-ngobrol sama si Mbah, ucapku. Mbak Sarmi yang sudah cukup tua dan juga sedikit bungkuk terlihat sangat bingung. Ia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah jelek, berantakan. Mbah juga gak punya suguhan apa-apa, balas Mbak Sarmi. Mboten Mbah. Omai si Mbah ini kok api. Enek pohon pisangnya kok. Enggak Mbah, enggak. Rumahnya si Mbah itu bagus. Ada pohon pisangnya kan? Tiba-tiba Mas Cahyo menimpal perbincanganku. Aku tahu maksudnya agar Mbak Sarmi tidak merasa canggung. Yo wis, masuk nduk.
"Mbah, buatin minum geh," ucapnya sambil memanglingkan badan dan berjalan dengan tertati. "Saya bantuin geh mbah," ucap Mas Cahyo yang segera ikut nyelonong ke bagian belakang rumah. Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. "Mbah, cuma ada teh, pisang, dimaem yo," ucap Simbah. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota. Hampir seumur hidup tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai sebaik ini. "Mbah, mengko kentenan tak gawe nih pisang saka kampungku, enak mbah." "Mbah, nanti aku ya gantian ya mbah, tak bawain pisang dari kampungku, pasti enak mbah," ucap Mas Cahyo yang mencoba sok akrab dengan Mbok Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Dan pada kali itu ketika melihat tingkah Mas Cahyo, Mbak Sarmi pun mulai tersenyum. "Ngapunten ge, tolong teman saya dimaafin ge mbah, kelakuannya memang begitu. Ya kalau udah lihat pisang ya matanya langsung ijo," ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan juga Mas Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami ke sini. "Ngapunten ge Mas Sarmi, sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan." Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mas Sarmi malah berdiri dan masuk ke dalam rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama namun Mbah Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan juga melanjutkan pekerjaan si Mbah Sarmi membersihkan rumput kering itu. "Mas, gimana mas? Apa kita panggil saja?" tanyaku pada Mas Danan dan juga Lintang. "Gak usah, Mbah Sarmi itu sudah mengerti maksud kita. Ya walaupun penampilannya begitu, sebenarnya Mbah Sarmi bukan orang biasa," ucap Mas Danan. "Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tapi memang cukup aneh melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbah Sarmi sebelum banyak berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbah Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui Mbah Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. "Mbah, gak bisa punya anak, tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya." Mbah Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. Setelah Mas Nur pergi duluan, Mbah kesepian. Walaupun warga di sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat Mbah ketemu seorang anak perempuan yang baik sekali, namanya Nilam. Mbah cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbah dan tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbah Sarmi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali dia mampir ke rumah Mbah Sarmi. Dia bercerita soal temannya, kuliahnya, dan keluarganya. Saat itu Mbah sangat senang karena ia jadi tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali. Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam. Keluarga mereka cukup dekat, ya sehingga Bira sering mampir ke rumah. Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama dengan pria itu. Nilam selalu berusaha menghindari pria itu. Ia selalu ke rumah Mbah Sarmi setiap Bira mampir ke rumah Nilam. Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbah Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira. Akhirnya orang tua Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauh pria yang mendekatinya itu. Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan juga menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa saja,
Sayangnya, permasalahannya itu lebih rumit dari sekedar itu. Ada alasan lain mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal, ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok-sosok aneh, hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbah bahwa keluarga Nilam sedang disantet. Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam untuk ngerjain keluarga Nilam, namun ditolak olehnya. Mbah pun akhirnya panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat sangat bingung dan juga linglung. Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam saja. Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar, dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi masalah ini tidak hanya semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah dengannya. Ternyata karena weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah taruhannya. Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal yang untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumah akhirnya dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam tentunya. Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan dengan lancar, sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu teman Nilam. Vera jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan juga memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang sudah dijanjikan. Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan juga berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan si Nilam ini. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan juga melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang laki-laki menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu juga Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu semua dan mengikuti semua keinginan dari Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi oleh suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Entah mengapa Vera merasa tidak pantas menemui mereka langsung setelah apa yang ia lakukan bersama dengan Bira. Ia kemudian mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang sudah dijanjikan. Dan hari yang sudah dijanjikan pun akhirnya tiba. Vera merasa tenang ketika akhirnya temannya bisa selamat dan ia bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera berhubungan badan. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya. Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberi ancaman kepada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, ya Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya menjadi malu. Tidak ada pilihan lagi untuk mereka, ya Vera menangis memohon maaf kepada Nilam. Namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini hingga menurut keinginan dari Bira. Dan Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malam besoknya. Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira, seolah sama sekali tidak peduli dengan Vera. Bira pun kemudian meninggalkannya di hutan belakang kampus dengan tangisan penyesalannya.
Sesuai perjanjian mereka, Pira datang pada malam hari ke rumah itu. Pira mengecek pintu rumah tidak dikunci. Ia masuk ke dalam dan benar, Nilam sudah ada di sana. Ia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangan Pira dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya. Pira terkesima melihat kecantikan si Nilam ini dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Pira mengunci pintu rumah itu dan mendekati Nilam. Saat sudah di hadapan Nilam, Pira bersiap mencumbu bibir Nilam. Namun ia merasa ada yang aneh. Semakin lama wajah Nilam semakin pucat. Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya tepat saat kedatangan Pira ke rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia benar-benar tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang seperti Pira. Tidak beberapa lama kemudian tubuh Nilam terjatuh dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya. Pira merasa kesal dan juga panik melihat hal itu. Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar, bahkan saat nyawa si Nilam ini tidak lagi bersatu dengan jasadnya. Seolah masih termakan oleh nafsu, Pira yang gelap mata menyetubuhi jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa. Ia juga melampiaskan kekesalannya kepada jasad Nilam, sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad manusia. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Pira berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran. Dan kemudian dia itu menggantung jasad Nilam di dalam kamar belakang dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada satupun orang yang mengetahui tentang keadaan Nilam itu. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bersama Pira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung di situ. Warga sempat mencium bau yang sangat busuk namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam pulang dan juga menemukan jasad Nilam sudah tergantung di dalam kamarnya. Orang tua Pira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi, karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Pira di tubuhnya, hingga akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga sekitar. Tidak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam itu dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan oleh keluarganya Pira. Selang 1 tahun tidak terdengar kabar dari Pira dan juga keluarganya. Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit yang sesak nafas dan juga membuat kulitnya melepuh dan juga gatal-gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Nah, cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yang merupakan nantinya part ketiga dari cerita yang berjudul yang sekarang ini saya bawakan. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman, ya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Terima kasih untuk support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya ya teman-teman, dan juga video-video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.